agar HP dinyalakan, laptop dicas, AC nyala, lampu nyala. Padahal ini masih siang loh. Jangan dulu, lagi main game ini. Tapi kan ini pemborosan listrik namanya, AC saja 16 derajat. Nggak apa-apa, kan bukan jadi listrik kita. Sekolah juga yang bayar. Tapi kan pemborosan itu tetap tidak boleh. Memangnya kenapa kalau kita memboros listrik? Akibatnya, pihak sekolah harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi untuk membayar tagihan listrik setiap bulannya. Padahal, uang tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain di sekolah, malah dihabiskan untuk memakai listrik yang sangat besar itu. Nah, teman-teman, seperti pada video tadi, walaupun listrik tidak dibayar oleh kita sendiri, akan tetapi alangkah lebih baiknya jika kita menghemat listrik agar tagihan yang dibayar oleh sekolah tidak membengkak dan dana sisa dari pembayaran listrik itu bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut yang kedua. Umumnya, terlalu banyak memasang colokan listrik pada kontak menjadi salah satu pemicu terjadinya korsleting listrik. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya korsleting listrik. Apalagi di lingkungan sekolah yang memiliki serba-serbi alat elektronik, membuat kemungkinan terjadinya korsleting listrik menjadi lebih tinggi, atau bahkan kemungkinan terburuknya dapat menyebabkan kebakaran. Nah, teman-teman, karenanya jangan seperti pada video tadi ya, yang memboros listrik dengan menggunakan colokan secara berlebihan, memainkan HP, laptop, bahkan sambil dicas. Juga menyalakan AC pada suhu 16 derajat Celcius dan menyalakan lampu di siang hari. Perilaku tersebut merupakan tindakan yang memboros listrik dan jika dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya korsleting listrik. Oke teman-teman, kita masuk ke dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga adalah merusak barang-barang elektronik yang ada di sekolah kita. Kira-kira kenapa ya? Dengan tidak menghemat listrik, kita dapat merusak barang-barang elektronik yang ada di sekolah kita. Jadi, begini teman-teman. Pemakaian listrik secara berlebihan pada penggunaan barang elektronik yang ada di sekolah pastinya akan menyebabkan barang elektronik tersebut menjadi panas karena tidak setaranya penggunaan barang elektronik dengan pendingin barang tersebut. Teman-teman, sekarang kita lihat pada lingkup yang lebih luas. Kebanyakan pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi yang menyisakan limbah berupa emisi karbon dan pencemaran lingkungan. Semakin tinggi daya listrik yang kita konsumsi, maka semakin tinggi pula emisi karbon dioksida yang dapat menyebabkan polusi dan dapat merusak atmosfer bumi. Kerusakan atmosfer bumi dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dengan menghemat listrik, artinya kita telah melindungi bumi dari risiko terjadinya pemanasan global dan bertambahnya polusi. Teman-teman, kegiatan seperti memboros listrik sekolah yang dilakukan oleh satu orang mungkin memang tidak terlalu berpengaruh terhadap terjadinya bahaya yang disebutkan tadi. Tetapi, bayangkan, bagaimana jika ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang melakukan hal yang sama. Nah, karenanya, kita harus menghemat listrik guna kebaikan kita juga sebagai makhluk bumi. Modern yang dimaksud sebenarnya adalah barang-barang elektronik yang secara digital dapat langsung menghemat listrik ketika digunakan. Jadi, penghematan modern adalah penghematan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pintar. Misalnya, seperti lampu pintar, colokan pintar, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke solusi yang selanjutnya, yaitu penghematan tradisional. Penghematan tradisional adalah jenis penghematan sebagaimana cara menghemat listrik pada umumnya. Contohnya, tidak menyalakan lampu pada siang hari, tidak menggunakan AC dan kipas angin pada saat yang bersamaan, mematikan barang-barang yang tidak diperlukan, dan banyak lainnya. Cegah pemborosan listrik demi generasi mendatang. Mari menghemat listrik walaupun bukan yang milik kita. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.